Tradisi NU itu musyawarah. Jangan sampai kemudian kita dipecah belah oleh orang yang nggak jelas ini, gara-gara pemimpinnya di tingkat pusat nggak jelas pula mengambil keputusan, tidak berani tegas, nggak bisa, keputusan abu-abu nggak bisa, A atau B, putih atau hitam. Sebagai catatan boleh, karena memilih A kemudian catatannya mungkin ada batas-batas, tapi itu jangan kayak begini. Kemunduran sekali. Sekarang kebetulan mau pegang jabatan di DPN. Udah tua kita ini, sebentar lagi mati. PBNU ini organisasi besar, organisasi Islam keren, bonafid, yang dihormati oleh seluruh dunia. Tapi mengeluarkan statement yang bodoh menurut saya. Apa tidak melihat bagaimana PW itu beraksi? Tidak dilihat siapa itu yang jadi pengurus PWI, LS, siapa Gus Abbas Buntet, siapa Kiai Haji Imaduddin, siapa-siapa yang di PWI. Itu semuanya orang-orang yang cinta NU. Emangnya kalau cinta NU itu harus ngebela Habib aja? Emangnya kalau orang NU itu harus taslim aja ke Habib? Didikan NU itu bukan seperti itu. Yang benar katakan benar, yang pahit katakan pahit. Mestinya PBNU ini bisa menjawab pertanyaan masyarakat. Dijelaskan Habib itu dzurriyyat Nabi atau bukan, gitu loh. Kalau nggak becus, ya serahkan ke kami, ke PWI. Jangan bertindak bodoh, malu-maluin. Gitu, Jis. Ya. Berarti tuduhan bahwa PWI itu kumpulan dukun gitu, Pak. Terus anti karomah itu gimana itu, Pak? Sejak kapan itu? Kalau memang benar PBNU oknumnya mengeluarkan tuduhan seperti itu, sejak kapan orang-orang PBNU itu jadi bodoh, jadi jumur? Sejak kapan? Nggak ada ceritanya. PBNU semenjak didirikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari dan yang lain, cerdas, pinter, adil, tepat. Ini muncul orang Banten tema doang bika ngereneh, nebak-nebak direnan ku sapi, pantu ngarti ku otak. Nanti bisa ngaji tanaon, nanti bisa ngaji di kadia ke Banten, ngaji di Cidahu. Masih dukun itu yang kayak gimana dukun? Yang nyantet. Masa nggak tahu siapa dukun siapa bukan? Kan lucu. Kenapa? Karena mengagul-agulkan nasab dan keturunan itu adalah perilaku jahiliyah, kafir. Nah, kalau sekarang masih tetap aja ada sekelompok orang emigran Arab yang berpaham politik PKI atau komunis. Jadi seluruh Arab itu ideologinya adalah komunis. Jadi maka saya katakan FPI, HTI itu PKI Arab. Apalagi orang yang berasal dari Yaman yang sudah mencoba dari awal menghancurkan Ka'bah kita sebagai lambang kiblat suci kita. Melewati sejarah yang sangat tercatat, penghancuran Ka'bah oleh Raja Abraha yang kemudian turunlah surat Fil. Yang kedua, bangsa Yaman ini, PKI Arab ini, embrio komunis dan ternyata adalah keturunan Yahudi KW2, adalah orang yang membuat Ka'bah palsu. Artinya apa? Lawang Ka'bah aja dipalsukan, apalagi keturunannya, apalagi kitab, apalagi sejarah. Dia akan memasukkan segalanya. Sampai kemudian Dono Kasino, kalau kita masih ingat, menunjukkan barang dengan harga yang murah, dijamin tidak luntur. Orang beli.
Setelah beli protes. Loh kok luntur? Kalau bahasa Arab itu luntur tidak dijamin, bukan dijamin. Nah, ini kan kacau. Kalau kita kemudian menjadikan orang bohong, orang yang munafik, tukang tipu, sering mendolimi dan menikah nasab, menjadi bagian dari syiar keagamaan kita. Kita membiarkan, kita berhusnudon setelah terbukti bahwa itu tidak benar. Maka orang yang berhusnudon terhadap nasab kafir dengan alasan nanti begini itu kafir. Bahaya ini. Pura-pura bodoh atau memang bodoh beneran? Pura-pura picek atau memang picek beneran? Awas, hati-hati. Gitu, Barangkali ada harapan Pak untuk PBNU itu seharusnya ke depan gimana gitu Pak? Saya ini orang NU, ya, darah NU, keluarga NU, dan pengurus NU. Harapan saya terhadap PBNU ini yang saya cintai, yang saya hormati, yang saya kagumi, harapan saya coba PBNU ngambil keputusan yang bijak. Adakan bahsul masail. Kenapa sih? Ese amat duit loba, ari bisnis bisa. Kira aku tuh bisa ngayakeun bahsul masail nasional. Aing mah aneh. Gawe nanaon tetap PBNU. Ketika umat ini ada masalah, butuh jawaban, jawab ke PBNU. Bodo amat begitu bege, ayakeun bahsul masail aya naon ieu? Ada apa? Saya berharap ini oknumnya tidak masuk angin. Bisa kembung buat beting diangkeun masuk angin mah dia. Kadalon kena nu aya. Adakan bahsul masail. Tampakkan ke warga negara Indonesia, umat Indonesia, PBNU ini memang organisasi yang keren, intelektual, akademisi, bersih jiwanya, pikirannya, dengan cara bahsul masail nasional. Undang tokoh-tokoh, bukan banyak tokoh-tokoh NU, ya. Di Banten ada Abu Yamutadi dan sebagainya, Kiai Haji Said Akil Siroj, banyak. Kalau nggak becus, mendingan mundur aja jadi pengurus PBNU. Masih banyak lobang abadek anu pintar dan bisa bersih hati dan pikiranna. Geus ganti beta ku Kiai Haji Said Akil Siroj, geus. Ya, itu becus mah. Malu-maluin ini. Miris saya, jujur aja sebagai seorang NU nih. Miris sekali. Untuk orang Banten mah alabatan ya mah kuyu buntutan orang jangan-jangan kebo jadi sapi teu kaharti kotak aing. Kalau ini Pak, kan ada tuh salah satu ketua PBNU namanya Bapak Ahmad Fahru Rozi itu Pak. Kan dia ini jadi kalau nggak salah satu komisaris di PT Gag Nikel yang di Raja Ampat coba di Papua. Jadi apakah ada kemungkinan karena sibuk dengan proyek ini itu sehingga lupa bahwa NU itu berdasarkan atas keilmuan gitu Pak, kumpulan atau kebangkitan para ulama, para ilmuwan Pak? Oh, yang dulu cengengesan waktu debat dengan Kiai Haji Madudin. Betul Pak, betul. Yang kelihatannya pintar tapi itu. Oh, pantesan sekarang ada ini ya isu-isu tentang komisaris itu. Betul Pak. Di Raja Ampat. Raja Ampat. Kalau memang itu benar, nih catat ya, kalau benar, ya pantas. Pantas di sini bukan lagi otaknya mikirin umat, mikirin picis. Jadi komisaris kan lumayan, bisa nyandung, bisa beli mobil. Jadi masalah umat dikesampingkan, ada kaitan-kaitan dengan apa, dengan kepentingan-kepentingan, nggak beres. Mestinya jangan seperti itu. Tampakkan bahwa orang NU itu memang rahmatan lil alamin, cerdas, akademisi, intelektual, ilmuwan, bicara dengan kitab, dengan fakta. Jangan dulu ngomong sudon ceplok batokeun bari jeung teu make bukti. Ajaran Islam nu mana nu kitu eta. Geus mending kene eureun bae jadi pengurus NU, geus mending jadi pengusaha bae jadi komisaris make dasi, ulama kitab, geus. Mending dagang cendol tadi dia ya di Banten, dagang cendol tadi Hotel Carita tah, loba tah geus. Dia bisa ngurus umat nah. Mundur wes mundur, geus. Mundur ngisinkeun NU tah mah. Atuh geuning.
Itu Jis, Mana? miris. Aduh, masalah. Terus harapan Abah buat warga-warga NU lah, khususnya yang masih kibin-kibin gitu, Pak. Ini yang masih kibin, saya hanya mendoakan semoga diberi taufik hidayah, dibuka hatinya. Amin. Nah, ini juga saudara kita juga ya. Saya berharap ini mereka bijaksana meneliti, jangan terbawa karena ikatan keluarga, ada ikatan emosional, apalagi karena dikasih fulus dan sebagainya, kemudian tidak adil dalam mengambil keputusan. Jangan begitu. Kalau hak katakan hak, kalau batil katakan batil. Jadi cobalah sifatnya jangan bersuudon, ya. Khususnya ke PWLS jangan dulu. Niatkan ini untuk meluruskan umat, memberikan kepuasan kepada umat. Jadi umat tidak diberi abu-abu. Dan niatnya juga jangan jadi mukibin ini hanya karena cinta we. Atau dicintaan eta lain Habib bae. Dulur orang sorangan gak orang Nusantara kudu dicintai. Sama itu juga cinta. Apakah itu karena cinta itu harus jadi buta? Apakah karena cinta itu hukum harus dirubah? Ya kalau memang duriat Nabi, ya mukibin ini pun seharusnya mampu memberikan kepuasan pada publik. Buktikan dong. Gampang mukibin ini. Kalau memang bisa dipercaya, ingin dipercaya oleh umat, semuanya gampang. Mukibin mampu menolong para Habib-Habib. Gampang, tunjukkan aja tes DNA si Rizik, si Bahar, si Topik. Tunjukkan nih tes DNA-nya J1. Selesai. Nggak ada satupun mukibin yang mampu seperti itu. Apain? Haram ya, Abah. Apalagi mengharapkan DNA. Si Rizik yang ngomong duluan suruh tes DNA. Siapa yang mengharamkan, siapa yang nyuruh. Jadi intinya gampang para mukibin. Mukibin tolong tuh Habibmu. Ya, tunjukkan kepada kami bukti tes DNA-nya si Rizik dan si Bahar dan si Topik. Itu termasuk Lutfi Yahya. Tunjukkan tes DNA-nya. Gak usah banyak cincong. Selesai. Udah nggak mampu tunjukkan kitab sejaman dan sebagainya, tes DNA-nya Kibin bantu tuh ngomong di video, nih buktinya. Tapi jangan palsu, jangan seperti bikin kekurangan palsu lagi aja, nanti tes DNA palsu lagi aja. Karena berarti dia tidak menghormati leluhurnya sendiri. Leluhur kita itu Wali Songo. Dari mulai Syekh Jamal Al-Kubro, Syekh Samarkandi punya adik Syekh Menjago. Syekh Samarkandi punya anak namanya Syekh Maulana Iska. Syekh Ali Murtado. Kemudian Sunan Ampen, Raden Rahmat. Raden Rahmat mempunyai anak Sunan Bonang, Sunan Derajat. Kemudian Maulana Iska punya anak Sunan Giri, Joko Samudro, Raden Paku. Sampai kepada Sunan Gesang. Kemudian kakaknya yang dinikah oleh Brawijaya melahirkan Raden Patah menjadi raja pertama pada abad ke-14. Dia bergelar Pangeran Jimbun. Nama aslinya Tan Ingbat. Anak-anaknya Tan Alok, Dara Petak, dan bibinya namanya Tan Aling. Tan Aling yang kemudian melahirkan Syekh Abdul Qadir min Sin. Syekh Abdul Qadir dari Cina. Kalau ini kita tidak hargai, lalu kemudian lebih menghargai nasab-nasab bodong yang tidak, atau malah Ki Imat itu mengatakan mustahil, bukan hanya sekedar mengkutek, mustahil penyambung ke Rasulullah. Itu namanya orang-orang yang keras kepala, goblok, dan tidak mengerti. Setelah tidak mau meneliti. Kalau mau meneliti masih untung. Kalau tidak bisa meneliti karena tidak ngerti sistematikanya, adopsi dong ahli-ahli, ulama-ulama muda yang sudah kangelan meneliti kebenaran nasab itu. Jangan kemudian
membiarkan sendiri. Itu benar, itu yang dikatakan adik-adik LSI itu. Soal KB, Kisal Mahfud aja memelopori Basul Masail, akhirnya beliau menjadi Rois Am PBN. Soal bank diadakan Basul Masail. Orkas SDSP dulu. SDSP, forecast, macam-macam persoalan. Ini menunjukkan kepedulian PBNU sesuai dengan namanya Nahdlatul Ulama. Kebangkitan ulama. Nah kalau kemudian sudah menjadi Rois, Kang Ahyar itu menjadi Rois PBNU, tapi menutup kemungkinan untuk melakukan penelitian, untuk mencari kebenaran sesuatu hal, dan itu menyinggung kemaslahatan orang banyak, bahkan bangsa dan negara, mengganggu kehormatan bangsa ini. Kang Ahyar harusnya istighfar sebagai seorang ulama yang menjadi Rois Am PBN. Namanya Rois Am itu harus memiliki daya kritis, kepedulian, bersifat ngomong, tidak kemudian memihak salah satu. Barangkali Kang Ahyar ini punya mantu atau punya kenalan atau punya sahabat Pak Alawi, ya monggo. Tetapi masalah hukum ini harus dijelaskan kebenarannya. Jangan dibiarkan boyak-bayi tidak akhir. Berbahaya ketika Kang Ahyar nanti meninggal, siapa yang bertanggung jawab? Kalau kemudian terjadi perpecahan beberapa pihak karena masing-masing mengikuti hujah yang diyakininya. Untuk apa kemudian PBNU ini didirikan kecuali untuk mempersatukan umat dari segala golongan? Bahkan Ansornya sendiri aja mengatakan akan melindungi segenap tanah tumpah darah rakyat Indonesia, tidak membedakan golongan, agama, ras, suku dan sebagainya. Tapi akhir-akhir ini Banser ini sudah mulai kehilangan kiblat. Masuk angin. Sama saudaranya sendiri berantem. Giliran sama FPI sama HTI nggak berani. Gimana ini? Nggak seperti saya ketika memimpin Banser dulu. Lawannya lebih berat. Tetapi musyawarah. Tradisi NU itu musyawarah. Jangan sampai kemudian kita dipecah belah oleh orang yang nggak jelas ini, gara-gara pemimpinnya di tingkat pusat nggak jelas pula mengambil keputusan, tidak berani tegas, nggak bisa keputusan abu-abu, nggak bisa A atau B, putih atau hitam. Sebagai catatan boleh, karena memilih A kemudian catatannya gini, ada batas-batas, tapi jangan kayak begini, kemunduran sekali. Kepengurusan PBNU ini sama sekali saya belum melihat kiprah lain dengan pengemusan Kang Said, Kang Hasyim Muzadi, apalagi Gus Dur, apalagi kalau dibandingkan dengan Idham Khalid, Kiai Sepuh yang luar biasa ini. Marilah, udahlah yang sudah-sudah. Allah itu dengan mudah memberi maaf. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, jadi rekan-rekan saya yang sekarang kebetulan mau pegang jabatan di BPN. Udah diam-diam ngambil pulau. Rincong kiri kanan. 4 pulau bisa hilang, nggak hilang, saudara, nggak hilang. Nggak hilang, saudara. Gitu. Di saat teman-teman di Pulau Jawa leluhurnya diklaim, leluhurnya dibegal makamnya. Kami di sini pulau, baru saja TJ udah nyenggol, udah bahas pulau. Kalian masih ingat berulang kali saya bahas. TJ akan beli pulau, TJ akan buat pesta di pulau. TJ akan ngundang subscriber TJ, sahabat-sahabat TJ semuanya, bahkan mukibin ke pulau. Saya udah lama tahu
Kalian tahu Pulau Sabang itu Pulau Rubiah itu, ya kan? Nah, Pulau Sabang itu, kalau saya ke Sabang, orang-orang yang tinggal di Pulau Sabang bukan orang Aceh, Pulau Weh termasuk Pulau Rubiah, Pulau Rubiah. Itu mereka nggak ngaku sebagai wilayah Aceh, saudara. Cuman ya pengakuan begitu aja udahlah, nggak apa-apa. Kita nggak penting kali pun. Yang penting sejarahnya, prasastinya, dokumennya. Dan ini adalah tanggung jawab daripada pemerintah Aceh. Dan juga kita rakyat Aceh punya tanggung jawab, punya andil. Nah, tapi kita bukan koar-koar. Boleh kita menyerukan. Nah, boleh kita menyerukan, boleh kita bersuara untuk mempertahankan hak kita, saudaraku. Itu harus. Tetapi nggak perlu kita caci maki orang, nggak perlu. Datuk-datuk kita dulu nggak caci maki orang, bahkan senyap kerja nyata. Nah, gitu. Dan ini di zaman sekarang kan sudah ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang sudah ada media sosial. Jadi terkait 4 pulau yang diklaim sebagai milik Sumatera Utara ataupun wilayah Sumatera Utara itu tidak benar. Nah, makanya Aceh dimiskinkan, Aceh di framing sebagai daerah miskin. Gimana nggak miskin seperti itu, saudara? Pulau diklaim, pahlawan-pahlawan kita diklaim, pejuang-pejuang kita diklaim, ulama-ulama kita diklaim, leluhur